Shalom, selamat pagi para viewer GMJ dimanapun kalian berada. Kembali kita hadir di edisi hari Jumat. Sebelum kita memulai aktivitas pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk kembali hadir di hadapan Tuhan. Kita mau bersyukur, kita mau duduk di bawah kaki Yesus. Kita mau mengingat indahnya kasih Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Begitu banyak hal-hal yang sudah Tuhan lakukan. Dia yang sudah mau mengubah setiap duka cita saudara menjadi sukacita. Mari pada pagi hari ini kita mau belajar bersyukur, kita mau belajar mengingat-ingat kebaikan dan keindahan yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau Allah yang sungguh indah Tuhan. Kasih-Mu tiada habis-habisnya dalam hidup kami. Engkau yang mengubahkan setiap duka cita menjadi sukacita. Engkau Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan setiap daripada kami. Kalau kami boleh berada, kami boleh berdiri, kami boleh bernafas pada pagi hari ini, itu semua karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin menaikkan pujian, kami ingin menyatakan bahwa sungguh indah kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati.
kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini Terima kasih Tuhan. karena Tuhan baik. Aku ada Dan hari ini teramat baik sungguh bagiku. baik bagi kami. Thank you Jesus. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan Terima baik kasih Tuhan. dan teramat Teramat baik bagi kami bagiku. Yesus. Thank you Jesus. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Aku ada hari ini karena kasih-Mu Yesus. Ku bersyukur, ku berterima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidupku. Kami ada karena Kau. Kami ada karena anugerah-Mu yang selalu baru dan tak habis-habisnya. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau sungguh baik, tiada yang seperti-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang ubahkan, Kau yang ubahkan segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang setia. Oleh karena kasih-Mu ku diubahkan, ku diubahkan Tuhan. Shikarala marawala warawala 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 warawala. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Engkau Bapa yang setia, pertolongan-Mu sempurna.
hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Kau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang setia. Pertolongan-Mu sempurna. Dengan iman ku percaya, hanya Kau yang sanggup memulihkanku. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Kaulah Tuhan yang sempurna. Padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kini ku menyembah-Mu. Kaulah Tuhan yang sempurna. Padamu ku bersyukur. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kini ku menyembah-Mu. Karena kasih-Mu ku diberkati. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Karena kasih-Mu ku diberkati. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat. Karena kasih-Mu ku diubahkan. Karena kasih-Mu ku dibebaskan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Ku diselamatkan dan dipulihkan. Oh, oh, karena kasih-Mu ku diselamatkan, ku dipulihkan. Haleluya, terima kasih Tuhan.
percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Amin, kami percaya Engkau Tuhan, sumber Kau kekuatan, sumber kekuatan, sumber Kau sumber pengharapan, pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, amin, waktumu selalu yang terbaik. Yes Lord, kami percaya. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan,
Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kau satu-satunya Tuhan yang kuandalkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Yesusku, haleluya. Shikarala marawala warawala yaranana, kiarala yarana mase. Jesus, Jesus, Kau Allah Tuhan. Terima kasih Yesus, ku kagumi, ku melayanimu, ku menyembahmu Yesus. Oh, biarlah marawala warawala warawala ya biarlah marala ya rana mase. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan namamu. Biarlah ya rana mase. Haleluya. Jesus, Jesus. Biarlah ya rana shikiarala ya rana mase. Terima kasih Tuhan, ku menyembahmu lebih lagi, ku menyembahmu lebih lagi. Haleluya, haleluya. Kiarala marawala warawala warawala yarana. Kau yang layak, Kau yang layak. Terima segala pujian, terima segala penyembahan. Yesus, Yesus. Shikarala marawala warawala 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 warawala. Sungguh Tuhan, kami mengagumi setiap cara-Mu mencintai kami Tuhan. Sungguh kasih-Mu tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. We love you Lord. We love you Jesus.
kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu. Thank you Lord. Tak terduga cara. Yes, kami percaya Tuhan, Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Kami percaya Tuhan, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di setiap proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Terbatas kuasa-Mu, yes Lord. Tak terduga cara-Mu. Kami percaya Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terima kasih. Terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidup.
percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Kami percaya Tuhan, Kau yang mengkontrol setiap kehidupan kami. Haleluya. Kau yang tahu cerita hidup kami, setiap musim hidup kami. Hanya Kau Tuhan, kami percaya. Kiara lama rala ya rara mase. Haleluya. Sebab Kaulah Tuhan, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu di dalam hidupku. Shikiara lama rala ya rara mase. Kiara lama rara wara 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 ya rara mase. Kami percaya Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu dalam kehidupan ini kita seringkali mengalami banyak hal-hal yang menyakitkan. Kita sering mengalami badai dalam kehidupan kita, dan tidak jarang kita selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau membiarkan badai ini terjadi dalam kehidupanku? Apabila Engkau mencintai aku, apabila Engkau menyayangiku, mengapa Engkau membiarkan aku merasa kehilangan, kesakitan, dan sedih yang mendalam? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bukan hanya kita saja yang mengalami, tapi juga murid-murid Yesus yang memiliki relasi yang begitu dekat dengan Tuhan. Murid-murid Yesus sering mengalami yang namanya kesedihan, duka cita yang mendalam, terlebih-lebih ketika Tuhan mengatakan mengenai penderitaan dan perpisahan. Tapi Yesus menjanjikan satu hal, duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Perhatikan, bukan hanya digantikan, tetapi Tuhan menjanjikan perubahan. Tuhan mampu memakai segala luka, air mata, penderitaan yang Ia izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk diubahkan menjadi sukacita yang menjadi sumber kekuatan kita. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar bagaimana caranya agar kita mampu mengalami perubahan yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Yang pertama, apabila kita mau duka cita kita diubahkan menjadi sukacita, kita harus memutuskan untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan di Mazmur 30 ayat 6, pada waktu petang datang tangisan, tetapi pada waktu pagi terdengar sorak-sorai. Firman Tuhan dari Mazmur ini dituliskan oleh Daud, salah seorang murid yang begitu mencintai Tuhan, seorang murid yang begitu setia kepada perintah Tuhan, tetapi sering mengalami tekanan hidup. Dia sering pernah dikhianati, dia dikejar musuh, dan bahkan jatuh di dalam dosa. Tapi Daud belajar satu hal yang pasti, malam tidak pernah berlangsung selamanya. Tuhan tidak selalu langsung mengangkat masalah kita, tetapi Tuhan menyertai kita melewati malam-malam yang gelap tersebut. Seperti matahari yang tetap ada meskipun tertutup awan, dan saat hujan deras, mungkin kita tidak mampu melihat matahari yang sedang bersembunyi. Tetapi kita perlu tahu bahwa matahari itu tidak akan pernah hilang. Saat kita sedih, apabila kita mau duka cita kita diubahkan menjadi sukacita, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan berhenti berdoa. Jangan mengisolasi diri. Tetap datang ke misa dan dengarkan firman Tuhan. Karena pada akhirnya, air mata yang dibawa kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan yang kedua, bagaimana mengubah kesedihan menjadi sukacita ketika kita memperbolehkan, kita mengizinkan Tuhan untuk merubah cara pandang kita. Di ayat Roma 8:28 dituliskan, Allah turut serta bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ayat ini tidak mengatakan semua hal itu pasti terjadi baik. Kesakitan akan tetap menyakitkan. Kehilangan akan terus berat. Dan penantian tidak selalu mudah. Tetapi Tuhan menyatakan dalam kebesarannya bahwa Dia mampu bekerja di setiap hal-hal yang mungkin tidak mengenakan di dalam kehidupan kita. Tapi Dia turut hadir di sana. Seorang pembuat keramik untuk membuat bejana yang indah, dia harus mau menekan, harus mau memutar, dan bahkan membakar tanah liat sebelum diubahkan menjadi bejana yang berguna. Sama seperti kehidupan kita saat ini. Apabila kita diizinkan mengalami masalah, diizinkan mengalami hal-hal yang tidak enak, kesedihan, penantian, bahkan kehilangan. Jangan terus bertanya, kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi? Kenapa ini terjadi Tuhan? Tapi kita gantikan pertanyaan itu dengan Tuhan, Kau mau bentuk apa di dalam hidupku? Dan bahkan kita diizinkan untuk belajar bersyukur di dalam setiap proses. Saya memiliki seorang teman yang memiliki 3 orang anak. Anak ketiganya
masih sangat kecil. Dan Tuhan izinkan 1 tahun yang lalu suaminya dipanggil ke surga. Dan pada saat suaminya meninggal itu, anak terakhirnya masih berumur kurang lebih 2 bulan. Jadi baru saja melahirkan. Dan 3 anak ini harus tumbuh besar tanpa kehadiran seorang ayah. Pada saat itu suaminya mengalami kecelakaan, ditabrak truk sehingga mati di tempat. Dan teman saya mengalami hal-hal yang sangat menggoncang imannya. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan itu terjadi? Mengapa Tuhan mengambil satu-satunya orang yang begitu berharga dalam kehidupannya? Dan dia sangat mengkhawatirkan bagaimana nasib ketiga orang anaknya ini. Tapi dalam pergumulan imannya, dalam kehidupan doanya, dia muncul sebagai seorang pemenang ketika dia akhirnya memutuskan untuk mengizinkan Tuhan mengubah cara pandang hidupnya. Dia menyerahkan setiap pergumulan imannya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia mempercayai bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupannya, Tuhan tidak pernah lepas tangan. Sehingga dia sudah menerima dengan ikhlas atas kepergian suaminya. Dan dia memutuskan untuk menyerahkan seluruh kehidupan anak-anaknya ke dalam tangan Tuhan. Dan dia bersyukur untuk setiap proses yang boleh Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya dia. Memang tidak mudah, kawan-kawan. Kadang Tuhan tidak mengubahkan situasinya terlebih dahulu, tapi Tuhan mau lihat kita, Tuhan mau ubah kita, Tuhan mau ubah hati kita, agar kita mampu melewati setiap cobaan-cobaan, setiap hal-hal berat di dalam kehidupan kita, agar kita tidak lupa bahwa Tuhan adalah Allah Bapa yang setia, Allah Bapa yang besar, dan Allah Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan pada akhirnya nanti, di jalan ujung nanti, kita akan mampu melihat keindahan dari sebuah iman yang besar kepada Tuhan. Dan cara yang ketiga, bagaimana merubahkan kesedihan menjadi sukacita, agar kita boleh terus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Di Filipi 4 ayat 4 dikatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Di firman ini dikatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Artinya dalam kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau agar kita terus bersukacita senantiasa. Meskipun ada hal yang menyedihkan, ada hal yang menyakitkan, tapi apabila kita tahu siapa yang pegang kehidupan kita, kita diizinkan untuk mengalami sukacita, karena kita tahu pasti bahwa itu adalah hal terbaik yang saat itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Dan di 2 Korintus 4 ayat 8-9 dikatakan, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Mungkin di dalam kehidupan ini kita sering mengalami penindasan, kita sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, kita sering direndahkan, kita sering tidak dianggap sebagai seorang manusia. Tapi kita tidak pernah terjepit karena kita selalu berharga di matanya. Dan apabila mungkin kita mengalami habis akal, kita sudah tidak tahu kita harus ngapain, kita sudah kehilangan arah, tapi kita tetap punya Allah Bapa yang setia. Kita tidak boleh putus asa karena Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang selalu menggandeng tangan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, dan di dalam situasi yang tidak mengenakan sekalipun, Dia akan selalu ada di sana untuk hadir menjadi penolong. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti dia tidak pernah sedih. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan berarti dia tidak pernah mengalami duka cita. Tapi orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah kehilangan yang namanya pengharapan. Seperti lilin kecil di ruangan yang gelap, mungkin kita ini saat ini hanya lilin kecil yang tidak berdaya. Cahaya kita mungkin kecil, tapi kita cukup untuk melangkah bersama Tuhan. Mari isi firman Tuhan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita, ke dalam hari-hari kita.
Setiap kali kita merasa berat, setiap kali kita merasa goyah, setiap kali cobaan hadir dalam kehidupan kita, cepat berdoa, cepat ambil sikap untuk tetap memegang teguh kebenaran. Dan minta tolong Tuhan, teriakkan namanya, agar pengharapan itu tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Pilih tetap percaya meskipun emosi kita belum pulih. Dan jadilah penguat bagi orang lain. Mungkin di sekitar kita ada yang mulai kehilangan pengharapan, tapi kita diizinkan oleh Tuhan untuk hadir dalam kehidupan mereka, untuk memberitahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita semua. Saya pun pernah mengalami masalah yang begitu berat. Saya kehilangan harapan, dan sepertinya seolah-olah Tuhan itu meninggalkan hidup saya. Tapi itu adalah pikiran-pikiran yang tidak betul. Dan akhirnya saya memutuskan untuk berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Saya mengatakan kepada Tuhan bahwa saya sangat mengharapkan bantuan dari Tuhan. Dan saya berteriakkan nama Tuhan agar Tuhan tidak meninggalkan saya. Setiap hari saya berdoa, setiap hari saya bergumul. Dan Tuhan hadir. Tuhan hadir untuk membantu masalah saya. Dan Dia merubahkan hati saya yang begitu keras. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, pengharapan di dalam Kristus membuat kita mampu bertahan. Bahkan ketika hidup ini belum berubah, bahkan hidup kita mengalami banyak masalah. Hari ini Tuhan tidak pernah berkata bahwa hidup akan selalu mudah. Tuhan juga tidak berkata bahwa setiap permintaan kita pasti dikabulkan. Tapi Tuhan memberikan janji yang pasti. Duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Karena bersama Tuhan, kesedihan tidak memiliki kata akhir. Sukacita di dalam Kristuslah yang akan menang. Mungkin banyak dari kita yang memiliki banyak beban, memiliki banyak batu dan gunung, yang mungkin tidak berubah, mungkin tidak berpindah. Tapi kita harus tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu besar. Kita harus tahu bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari batu, dari gunung-gunung yang boleh hadir dalam hidup kita. Dan iman yang kita miliki harus lebih kuat, harus lebih besar dari setiap masalah, dari setiap batu, dari setiap gunung masalah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Tuhan Yesus yang baik, kami
sangat bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Di tengah begitu banyak hal yang dapat membuat hati kami sedih, kecewa, lelah, dan takut, Engkau kembali mengingatkan bahwa di dalam-Mu selalu ada sukacita dan pengharapan yang baru. Tuhan, ajarilah kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Saat hati kami mulai goyah, mampukan kami untuk tidak menjauh dari firman-Mu. Biarlah kami terus melekat kepadamu melalui doa, firman, dan kehidupan yang intim dengan Tuhan. Sebab hanya di dalam Engkau kami menemukan kekuatan yang sejati. Bapa, ubahkanlah cara pandang kami. Seringkali kami hanya melihat luka, kegagalan, dan kesedihan kami. Tapi hari ini kami mau belajar fokus melihat hidup dengan mata iman. Tolong kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan di dalam keadaan yang mungkin belum kami mengerti. Ubah air mata kami menjadi pelajaran, dan proses kami menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, tanamkanlah pengharapan yang teguh di dalam Kristus. Saat dunia memberi ketidakpastian, biarlah hati kami tetap berharap kepada-Mu. Ingatlah kami bahwa masa depan kami ada di tangan Tuhan yang baik, dan tidak ada penderitaan yang sia-sia bagi orang yang mengasihi Engkau dengan sepenuh hatinya. Kami percaya bahwa sukacita sejati bukan berasal dari keadaan yang selalu baik, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan berjalan bersama kami pada setiap waktu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah setiap kami pulang dengan hati yang dikuatkan, dipulihkan, dan dipenuhkan dengan damai sejahtera-Mu. Amin. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai berdoa pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk menjalani setiap aktivitas kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas kekuatan firman, terima kasih atas kekuatan dari puji-pujian dan penyembahan. Dan kami yakin Tuhan, hati kami sudah diperbaharui, hati kami sudah Kau isi, sehingga kami boleh terus bersuka cita dalam setiap keadaan apapun, karena kami tahu Engkau ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak takut akan setiap rintangan, halangan, pergumulan apapun, karena kami punya Allah yang akan menggantikan seluruh pergumulan kami, duka cita kami menjadi sukacita yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you viewer pada GMJ pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan jangan lupa kita akan kembali lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.